Halo teman-teman, jadi di videonya aku bakal nunjukin teman-teman bagaimana caranya mengekstrak gaya dalam dari model e-tabs yang sudah teman-teman bikin. Jadi kurang lebih rekapitulasinya tuh seperti ini. Ini teman-teman perlu ngambil beberapa gaya dalam ini. Nah, jadi pertama untuk balok. Untuk balok, kita tuh bakal ngedesain terhadap lentur, geser, dan torsi. Sebenarnya ada juga nunutan, cuman nunutan tuh dia nggak perlu gaya dalam. Jadi cukup tiga ini. Nah, terus seperti yang teman-teman tahu, di balok tuh dia kan ada zona tumpuan dan lapangan. Nah, ini keseluruhan berarti dua-dua. Itu juga perlu diekstrak. Untuk gaya dalam yang akan diekstrak sendiri, teman-teman bisa lihat dia ada momen positif, momen negatif, geser, dan momen yang bersesuaian dengan geser. Jadi ini sebenarnya nanti bakal dijelasin lebih lanjut di di asistensi tubes. Ini kita langsung nge-ekstrak aja. Kalau untuk torsi, kita bakal langsung ngambil keseluruhan karena torsi itu dia di sepanjang balok dia nilai sama. Nah, jadi kita langsung aja ke, oh iya, sebelumnya ini kalau teman-teman lihat di zona tumpuan, kan kalau yang kita pelajarin itu di zona tumpuan itu momennya negatif, lapangan tuh positif, sedangkan nah ya tumpuan lagi dia negatif lagi. Nah, berarti kan sebenarnya ini kita kan udah tahu kan momen dominannya tuh yang positif. Jadi kenapa yang negatif ini perlu diambil? Nah, sebenarnya kasusnya tuh bisa kayak gini teman-teman. Jadi di kasus tugas besar teman-teman itu kan beban meratanya nilainya beda-beda karena ada fungsi ruangan. Jadi misalkan ini setengahnya itu terbebani 50 kN per meter. Nah, terus di sebelah kanannya ada beban merata sebesar 100 kilonewton per meter. Itu kalau gaya dalamnya dimunculin, dia bakal seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, dia tuh bakal bergeser gaya dalamnya. Jadi awalnya zona tumpuan itu misalkan sepenuhnya hanya menahan momen negatif, ternyata dia tuh harus menahan momen positif juga. Sedangkan sama halnya dengan zona lapangan yang awalnya hanya menahan momen positif, karena dia kegeser, dia juga nahan sebagian momen negatif. Jadi teman-teman juga perlu nge-consider hal ini pas ngedesain tulangan di zona lapangan. Jadi kayak dua-duanya tuh harus dicek juga. Oke, ini kita langsung aja ke steps-nya. Jadi caranya nge-extract tuh gimana? Yang pertama teman-teman ke bawah kanan itu diganti dulu jadi all stories. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan baloknya ada berapa jenis ya? Ada balok X, Y yang panjangnya segini, balok anak, ada balok kanopi. Itu teman-teman perlu nge-extract satu-satu. Jadi contohnya yang balok X 6 meter, itu teman-teman harus nge-select semua balok X. Nah, kayak gini aja. Ini sebenarnya kan aku nge-select kolomnya juga. Tapi sebenarnya nggak apa, guys. Karena nanti kita pas nge-export gaya dalamnya, dia bakal ada ya opsi lah biar si kolomnya nggak muncul gaya dalamnya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman cek aja di setiap lantainya. Nah, ini kan udah balok X semua. Ini teman-teman jangan sampai salah select ya. Soalnya yang ini tuh balok anak. Cara bedanya di balok anak tuh dia nggak ada kolom. Jadi dia balok anak tuh dia menopang ke balok induk. Nah, ini teman-teman Ctrl T aja atau bisa ke display show tables. Sama aja sih, aku lebih suka Ctrl T, lebih cepat. Nah, terus kombosnya teman-teman pilih yang nomor 1 sampai 5. Karena ini kan kita lagi ngomongin strange. Jadi cukup 1 sampai 5. Oke. Nah, teman-teman nanti di analysis result tuh teman-teman ke elemen output, frame output. Nah, teman-teman select yang ini, elemen force beams. Dengan teman-teman men-select ini, gaya dalam pada kolomnya itu nggak bakal keluar. Nah, jadi kalau udah kayak gini, oke aja. Nah, dia bakal muncul tabel seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa nge-export ke Excel. Nah, ini di file export current table to Excel, tapi aku lebih prefer langsung nge-extract di sini. Karena lebih, ya udah oke sih sebenarnya di sini. Jadi, cara nge-extractnya gimana? Pertama, untuk daerah tumpuan. Dari definisinya sendiri, tumpuan itu berada di seperempat bentang awal dan 3/4 bentang akhir. Berarti kan seperempat bentang awal dari 6 meter dan 3/4 bentang akhir 6 meter kan nilai segini. 1,5 dan 4,5. Nah, ini teman-teman harus ubah di batas batas stationnya. Jadi teman-teman ingat nih nilai 1,5, 4,5.
Nah, ini teman-teman klik kanan aja di sessionnya. Ini kan ada filter. Nah, teman-teman masukin nilainya. Ini diganti jadi OR aja. Ini kecil sama dengan 1,5, berarti seperempat bentang awal, dan besar sama dengan 4,5. Itu 3/4 bentang akhir. Udah seperti ini, teman-teman apply filter. Oke, berarti sekarang ini kita udah ngefilter hanya hanya ada daerah tumpuannya saja. Sekarang kita perlu nge-extract momen positif dan negatifnya. Nah, itu teman-teman cukup ngelihat yang M3 ini. Jadi kalau untuk balok ya, kita tuh biasa ngelihatnya V2 dan M3. Karena V2 itu geser terjadi di sumbu kuat balok, berarti searah gravitasi ya. Maka M3 ini momen yang terjadi di sumbu kuat balok. Jadi V3, M2 itu teman-teman nggak perlu diperhatikan. Jadi cukup M3. Nah, ini teman-teman aja, short ascending. Dapat nih, min 136,628. Ini di copy. Ini kan negatifnya ya berarti. Berarti dipaste ke sini. Nah, sama halnya teman-teman harus short descending biar dapat momen positifnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan ini nilai besar ya. Maksudnya kan harusnya di tumpuan tuh momen negatif aja. Tapi ternyata momen positifnya ini besar juga, 33. Jadi emang nggak bisa diabaikan aja. Oh ya, ini di sini juga ada keterangannya. Misal, ya apa yang bakal diambil gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu ngambil gesernya. Jadi em, ini kan ada MU lagi ya. Jadi sebenarnya MU yang ini nilainya berbeda atau bisa jadi sama seperti atas. Jadi MU ini nilainya titik di mana VU itu terjadi. Makanya dia tuh em, beda lagi MU ya. Jadi teman-teman perlu nge-extract juga. Nah, ini kita langsung aja mumpung ini sekarang lagi di daerah tumpuan, kita cari aja geser maksimum. Jadi geser maksimum itu tuh kalau teman-teman lihat di sini, itu kan ups V2. Berarti dia nggak ngelihat tanda, nggak ngelihat positif negatif. Teman-teman cari aja yang maksimumnya berapa. Ini misalkan paling negatifnya min 132. Kita sekarang cek paling positifnya berapa. Kalau 32, ternyata selalu 32 juga. Tapi ya lebih besar dikit gitulah. Nah, kita ambil yang positifnya aja. Sebenarnya sama aja sih. Jadi teman-teman copy aja, terus paste ke sini. Nah, ini teman-teman jangan pindahin dulu. Ini teman-teman ambil juga M3-nya. Nah, yang ini. Ini teman-teman klik, copy, paste juga. Nah, kebetulan ini nilainya sama. Jadi ya ya sebenarnya apa ya? Ini kebetulan aja sih. Nanti bisa jadi ada nilai beda. Nah, ini sebenarnya udah selesai untuk daerah tumpuan. Sekarang teman-teman perlu ngekstrak daerah lapangan. Di stationnya teman-teman klik kanan aja. Ini or-nya teman-teman ubah jadi n. Batasnya dibalikin. Ini kan kecil sama dengan. Dibuat jadi besar sama dengan. Ini jadi kecil sama dengan. Apply filter. Nah, sekarang ini kita udah berada di zona lapangan. Nah, sekarang yaudah ini langkahnya sama persis kayak tadi. Ngambil momen negatifnya, terus momen positifnya, geser ultimate, ini min 85,59, 91, berarti kan lebih besar ini ya. Paste, ini juga M3-nya bersesuaian di paste juga. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini M3-nya, MU-nya beda kan? MU digeser sama yang dari bending. Nah, kasus-kasus kayak gini, makanya yang diperlukan maksudnya kenapa harus diambilnya terpisah. Ini nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di asistensi kenapa MU ini maksudnya diperlukan untuk didesain geser ini. Nah, terakhir untuk torsi itu teman-teman ini aja clear aja filternya. Nah, di T ini teman-teman cari aja yang maksimum berapa. Ini kan min 26,58. Nah, berarti kan lebih besar yang ini. Ini teman-teman langsung copy aja, langsung paste. Nah, ini kan keterangannya juga absolute T, berarti dia nggak peduli tanda. Oke. Nah, ini sebenarnya yang nggak peduli tanda, maksudnya ini kan ada yang tandanya beda-beda ya, itu tenang aja, karena nanti nah teman-teman nanti harus nge-absolutin semua nilainya. Jadi ini teman-teman buat aja tabel yang sama persis kayak sebelumnya, tapi isinya tuh absolut dari nilainya. Nah, oke. Jadi sebenarnya hal ini teman-teman perlu lakuin untuk balok Y juga. Nih, misalkan untuk balok Y ya, balok Y 5 meter. Berarti kan yang ini ya. Nah, ini teman-teman select,
sorry, ini ke select ganti levelnya, kita ulang ya. Select ini. Nah, kalau udah select kayak gini, langsung Ctrl T, Enter aja, karena dia em, pilihan apa ya? Pilihan centangnya itu bakal tetap bakal sama. Nah, ini ya kayak tadi. Sekarang untuk daerah untuk balok Y, berarti kan seperempat bentangnya 1,25. Sedangkan 3/4 bentangnya 3,75. Berarti teman-teman ubah di sessionnya. Kecil sama dengan 1,25, besar sama dengan 3,75. Apply. Nah, ngambil momen negatif, daerah tumpuan, terus positifnya juga, geser V2 jadi yang absolut. Nah, berarti yang ini lebih besar, sama momen yang bersesuaian, M3. Nah, ini sessionnya diganti lagi, ini jadi N, batasnya dibalikin, filter, M3-nya ambil yang M3 min, MU positif, VU, berarti V2, nah besar yang ini, terus MU bersesuaian. Sama torsinya juga, tapi jangan lupa di ini dulu, clear filter, torsi. Ini 19,9417. Nah, ini lebih besar dikit, ambilnya ini. Oke, jadi ini aku contohnya cuma untuk balok X, balok Y aja. Ini nanti teman-teman lakuin sendiri untuk balok Y yang 7,5 meter dan balok anak 6 meter. Mungkin untuk kanopi aku contohin satu lagi deh, karena di kanopi itu dia agak beda. Jadi kalau teman-teman lihat, ini warnanya aku bikin em, apa ya? Colornya aku bikin abu-abu, soalnya itu nggak perlu diambil. Jadi di balok kanopi itu, yang ini, itu daerah tumpuannya itu ya udah dia maksudnya nggak ada daerah lapangan dan tumpuan, dia tuh cuma ada daerah tumpuan aja maksudnya, kayak satu daerah, satu zona gitu. Jadi teman-teman nih cukup nge-select aja balok kanopinya, Ctrl T, ini tadi kan masih sama ya elemen output, jadi ini nggak perlu diubah karena udah beam. Oke. Nah, itu teman-teman nggak usah atur-atur lagi sessionnya, langsung aja M3-nya teman-teman ngambil yang um, negatif. Nah, ini paling besar. Nih, ini teman-teman langsung aja paste di sini. Nah, tapi teman-teman kalau ngelihat ini ya, sekilas tadi kan momen positifnya itu ada nilai. Ini gimana dong? Jadi kalau yang ini tuh sebenarnya nggak apa, soalnya kan kita tuh bakal ngedesain eh, tulangan minimal di perimeternya itu ada tulangan. Jadi minimal tuh ada 4 biar pemasangan sengkangnya itu mudah. Jadi simpelnya ada 2 tulangan tekan, 2 tulangan tarik. Dan itu karena nilai kecil banget, dia bakal aman. Maksudnya bakal udah pasti tersediakan lah dengan tulangan tekan itu. Oh sorry, dengan tulangan tariknya. Nah untuk kasus ini, kalau tadi di balok X balok Y itu kalau teman-teman lihat kan besar ya nilai MU positifnya. 3346. Ini kalau udah besar gini dia nggak bisa diabaikan. Walaupun di zona lapangannya itu ada yang kecil kan, min 1,21, 3,7. Tapi sama juga di balok tuh kan dia bakal menerus. Jadi ya ini nggak apa sih, ini biar generalisasi aja lah. Biar biar nanti ngedesain lenturnya tuh lebih gak usah mikir ini lagi, gak usah mikir iteratif lagi. Jadi langsung ngedesain aja. Sorry, ini seharusnya ini warna putih sih harusnya. Aku ada yang salah. Nah, kayak gini. Oke, kita lanjut juga ambil VU-nya, cari yang maksimum. Nah, ini kan 59, kita copy ke sini. MU-nya yang bersesuaian. Nah, ini kan sama. Ini logis lah, karena kan emang kalau dikasih lever tuh geser sama maksimum itu dijepit ya. Ini teman-teman ambil juga torsinya. Ini 4306, 4356. Ini lebih besar dikit, ambil aja. Stick sini.
Nah, ya kurang lebih gitu. Nanti ya dia hasilnya bakal positif semua. Ini teman-teman nanti isi sendiri. Untuk yang balok harusnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke pelat. Jadi di pelat ini dia agak berbeda cara nge-ekspor gaya dalamnya karena pelat ini merupakan elemen shell. Sedangkan balok ini merupakan elemen line, garis. Nah, elemen shell ini bisa dibilang lebih ribet lah karena dia ada tambahan sumbu gitu. Nah, itu teman-teman cara nge-ekstraknya, teman-teman cukup klik F9 atau enggak teman-teman klik yang ini display shell Salesforce. Nah, ini kan dia ada berapa, oh iya sorry, ada yang kelewat dikit. Em, Tadi aku lupa jelasin yang ini, yang geser. Kenapa yang geser tuh dipisahin juga zona lapangan tumpuannya? Karena ini kalau teman-teman lihat, kan dia tuh biasa tuh kayak gini polanya. Di daerah tumpuan tuh geser, tulangan gesernya lebih rapat, sedangkan di daerah lapangan itu lebih senggang gitu. Tapi biasanya kalau ada splicing, alias kayak tulangannya itu patah, terus disambungin di tengah, itu harus dirapatin lagi. Tapi ya idenya, maksudnya kenapa harus geser tuh harus ngambil tumpuan lapangan ya, biar outputnya tuh kayak gini. Sengkangnya itu bisa didesain sesuai kebutuhan. Oke, em, ini untuk pelat. Kita balik lagi ke pelat. Nah, jadi sebenarnya definisinya tuh kurang lebih gini sih di gambar ya. Jadi angka 1 dan 2 ini menandakan aksisnya. Jadi ini kan sebenarnya di tabs ini ada aksis global dan lokal. Ini global itu yang ini, X, Y, Z. Jadi X ini merah, yaitu Y hijau, Z biru. Nah, itu teman-teman semuanya bisa em, ngehidupin juga ininya, si lokal aksisnya. Tapi ya di kasus kita tuh sebenarnya gini, em, sebenarnya ini agak ribet sih kalau teman-teman hidupin tuh teman-teman harus sesuai lagi nilainya. Nanti ambil momennya harus ngelihat angka ini. Jadi ada cara yang lebih simpel eh, untuk kita biar lebih tahu gimana sih apa sih momen yang harus diambil dari si pelat ini. Jadi misalnya kita langsung aja lah ke ini Excelnya. Ini kan di pelat tuh kita bakal ngambil lentur tumpuan dan lapangan. Geser keseluruhan. Tapi ini kan tumpuannya tuh, kalau teman-teman lihat, ini kan dia positif aja kan, nggak ada yang negatifnya. Sedangkan yang lapangan dia negatif aja, nggak ada positifnya. Kenapa? Karena sebenarnya di lapangan itu, dia tulangan pelat tuh bakal nyambung terus. Nah, kurang lebih kayak gini. Nyambung terus dia. Dan pelat itu dia bakal desain dua arah. Maksudnya tulangnya itu ada tulangan transversal dan longitudinal. Walaupun teman-teman bikin pelat satu arah, tapi umumnya pelat satu arah tuh didesain dengan dua tulangan gitu. Nah, ini juga ada gambar lainnya. Nah, makanya karena tadi menerus tulangannya, makanya kita cukup ambil satu aja momennya. Oke, ini untuk plat satu tuh, ini kan platnya ada 3 ya, satu 2 3. Itu sebenarnya yang mana sih? Jadi plat satu tuh yang ini. Nah, ini tuh plat satu arah. Jadi ini kan sebenarnya ada balok anak, tapi ini balok anak tuh dia nggak membagi plat menjadi plat satu arah, nggak membagi plat jadi dua gitu loh. Jadi plat tuh cuma dibagi hanya berdasarkan kolom aja. Nah, jadi ini plat satu arah yang pertama, plat duanya tuh yang ini, plat tiganya tuh yang ini. Jadi kita langsung aja munculin. Jadi kalau di ini ya, di pelat teman-teman cukup ngecek M22, M1 dan M11-nya. Nah, itu teman-teman eh, munculin aja dulu apply. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan merah ya, daerah sini ya. Ini sedangkan ini biru tengah, ini pinggirnya merah lagi. Di situ ada angkanya dia. Kalau biru tuh nilainya positif, sedangkan merah dia tuh negatif. Berarti kan ini tumpuannya tuh di sini ya, di daerah merah ini. Yang biru ini lapangannya. Nah, teman-teman bisa ngebayangin dia bakal melendutnya gimana. Itu melendutnya kan berarti kita lihat N3D-nya ya. Nah, kalau kayak gini, dia melendutnya tuh bakal kayak gini. Kita ngelihatnya dari sini, terus ini tuh bakal senyum gitu, bakal melendut. Nah, sedangkan kalau M22 kita centang, dia berbeda, dia kayak gini kayak dalamnya. Atau yang ini kita centang aja. Nah, kalau ini dia tuh melendutnya tuh ke arah arah yang berlawanan. Tadi kan arah
arah X ya, sekarang ini ke arah Y. Nah, ini teman-teman bisa bayangin kalau kayak gini, dia bentuknya tuh teman-teman lihatnya kayak gini. Nah, ini kayak ada tumpuannya, ini lapangannya. Tumpuan, lapangan, tumpuan lagi. Sekarang, ini cara nentuinnya tuh gimana? Maksudnya cara nentuin kita pakai M11, M22 gimana? Ini balik lagi ke pelatnya. Jadi teman-teman harus lihat pelat teman-teman. Untuk yang ini ya, pelat 1. Itu sumbu panjangnya yang mana? Itu kan sumbu panjangnya 7,5. Sumbu pendeknya 6. Berarti kan dia sebenarnya bakal melentut seperti ini. Nah, ini kebetulan gambarnya udah benar. Dia bakal melentut seperti ini. Nah, jadi teman-teman cukup ngambil momen positif dan negatif dari semua plot satu. Jadi caranya gimana? Caranya seperti tadi. Teman-teman select dulu. Kita ganti jadi all stories. All stories. Nah, ini berarti kan sampai sini ya. Nah, teman-teman langsung selectnya langsung gini aja. Karena ini kan dia otomatis nanti bakal sial gitu ya keluarga. Nah, kita lihat lagi, klik F9, M22. Ya tadi kayak gini. Sorry, ini keulang lagi. Oh, dia oke. Berarti kalau teman-teman sambil muncul gaya dalam, dia otomatis cuma bisa one story. Jadi kita select lantai-lantai atasnya. Gini aja deh. Tadi kan ini tuh yang perlu diekstrak tuh F22. Berarti klik ya ini, undefined shape. Terus ini ganti jadi all story. Di drag aja semuanya. Nah, kalau udah semua kayak gini, Ctrl T. Di sini tuh ada shell output. Nah, area output maksudnya. Di area output ini teman-teman centangnya hilangin aja. Area output teman-teman ambil yang elemen force kalau nggak salah. Coba kita lihat aja. Elemen force. Ini bakal agak lama karena emang plat ini dia meshingnya lebih banyak. Nah ya udah benar ini. Bentar biar lebih rapi ini tutup aja deh joinnya. Nah oke. Ini berarti kan kita perlu ngambil M22-nya ya. Nah berarti ini teman-teman select aja M22-nya, ascending, ambil yang negatifnya, dipindahin ke sini. Jadi kan plat 1 ya. Sekarang untuk momen positifnya ambil yang ini 9,477. Nah ini teman-teman jangan lupa ini satuannya tuh KN M per M. Jadi ini tuh per meter lari gitu, per 1 meter. Jadi ini sebenarnya nanti teman-teman harus kaliin lagi dengan bentang pendek si pelatnya. Nah tapi di kasus ini kita pokoknya fokus ke nge-ekstrak aja. Nah untuk gesernya tuh teman-teman ngambil yang V2 V23 deh, V23 yang paling maksimum. Jadi teman-teman ambil V23, dia nggak peduli tanda, jadi teman-teman langsung copy aja, paste ke sini. Sorry, ini sebenarnya absolute V sih. Jadi ini kan ada dua ya, V13, V23. Teman-teman cari yang maksimum di antara dua ini. Jadi teman-teman harus ascending, cek yang ascending V13, ini kan min 12. Sekarang lihat yang descendingnya 18. V23 lihat yang ascending min 26, descending 19. Berarti kan paling besar yang ini ya, min 26. Nah, min 26 nih yang dipindahin ke sini. Nah, sekarang kita lakukan juga untuk plat 2. Jadi, sorry, ini kayaknya nge-lag deh. Nah, kita lihat lagi gaya dalamnya. Ini kan platnya menentunya tuh ke arah X ya, karena bentang panjangnya itu di sumbu X. Nah, kita lihat, kita apply. Berarti kan menentunya tuh harusnya, nah benar seperti ini, M11. Berarti nanti momen yang kita ambil itu M11. Nah, ini ada keterangannya, M11 atau M22. Tergantung kasus. Nah, di plat 2 kita ngambil yang M11. Oke, ini teman-teman show undeformed shape lagi. Teman-teman klik all stories, terus langsung aja di klik semua ininya.
semua plat 2-nya. Nah, ini Ctrl T langsung enter aja. Ini kita langsung ambil M11-nya. Kita cek yang mana yang lebih besar. Min 18 atau 91,1. Berarti kan ngambilnya yang ini, min 18. Copy, pindahin lagi ke sini. Sekarang untuk momen positifnya, sorry, harus diambil dua-dua ya. Positifnya diambil juga. Nah, terus untuk VU-nya, di antara dua ini teman-teman cari yang maksimum. Min 19, 19, 20, sama 0,06. Sorry, tadi ada salah tekan. Nah, paling besar min 23 ternyata. Ya udah, ini berarti di copy, dipaste lagi ke sini. Terakhir untuk plat 3, yaitu plat cantilever. Berarti kan cuma 3 ini ya. Langsung select aja. Oh iya, untuk plat cantilever ini dia agak beda. Jadi dia itu menentunya nggak berdasarkan perbandingan X dan Y-nya. Walaupun ini kan kalau berdasarkan nilainya tuh harusnya Y-nya tuh 2 ya. X-nya itu 6. Berarti kan dia harusnya menentunya seperti ini. Nah, gini kan. Tapi kalau cantilever itu, maksudnya dia bakal menentuk seperti ini kalau di ujung ini ada kolom, alias dia tuh bukan cantilever. Tapi kalau cantilever, dia menentuknya itu bakal seperti ini. Nah, kalau teman-teman bayangin, ini sebenarnya kan lebih make sense gini kan. Kan cantilever itu momen di tumpuannya tuh negatif, maksimum, sedangkan yang di tengah-tengahnya itu ya udah dia emang nol aja. Di ujungnya harusnya nol. Nah, ini seperti cantilever biasa, dia lebih make sense yang ini. Jadi teman-teman ambilnya yang M22 berarti. Kan untuk yang cantilever. Jadi pelat satu arah itu hanya berlaku kalau pelatnya itu dikelilingin kolom. Kalau cantilever kan dia cuma nggak dikelilingin kolom. Dua ini kan dia bebas. Makanya diambil M22. Ini show on different shape. Klik aja. Ini nggak usah sorry karena emang pelat cantilever kan cuma 3 itu ya. Sorry, pelat cantilever cuma 3 ini. Ctrl T aja. Langsung oke. Nah, mirip lah kasusnya kayak yang balok tadi, kita cukup ambil momen negatifnya aja. Tadi kan kita ngomongin M22 ya. Nah, berarti M22-nya tuh kita buat ascending. Nah, ini negatifnya min 14,72. Copy, paste ke sini. Untuk V-nya kita cari yang maksimum di antara ini. Min 16, 16, min 2,5, 14. Berarti kan yang ini kan sama aja sih, 16 min 16. Yang ini di copy, paste ke sini. Oke, jadi ini harusnya udah semua sih. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Jadi nilai-nilai ini bakal digunakan untuk desain lentur dan desain geser lentur torsi pada balok dan pada pelat juga. Nah, untuk pelat sendiri ini reminder lagi, ini satuannya masih KN M per M. Jadi sebenarnya teman-teman harus kaliin dengan misalkan yang ini ya, pelat 1. Itu kan tadi menentunya tuh ke arah Y ya. Itu berarti kalau teman-teman anggap dia sebagai balok. Jadi pelatnya sebenarnya kayak balok tapi B-nya tuh panjang banget. Nah, itu B-nya itu berarti 6 meter ini lebarnya. Nah, ini tuh harusnya teman-teman nanti kaliin sama 6. 6 kali ini. Nah, kalau kayak gitu nanti satuannya tuh bakal jadi KN. Bakal sesuai. Ini nanti nilai-nilai teman cek pada pelat. Nah, untuk pelat 2 juga teman-teman harus sesuaiin. Berarti kan teman-teman lihat bentang pendeknya ya. Ini bentang pendeknya 5 meter. Berarti dikali 5 meter. 5 kali ini. Untuk cantilever berarti kan yang ini 6 meter. Berarti langsung aja. 6 kali nilai ini. Oke. Oke, harusnya ini udah semua untuk ekspor gaya dalam. Oh iya, ini untuk arah-arahnya. Jadi ya kurang lebih gini lah melendutnya. Kalau si plat 1 tuh dia bakal ke subu Y,
2 sumbu X, cantilever tuh sumbu Y juga. Oke, jadi untuk videonya dicukupkan sampai sini.